Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan ya teman-teman, ya kan seperti yang kalian lihat backgroundnya beda kan dari biasanya, ya kan, karena ya ini sedikit info aja ya kan sebelum kita lanjut ke pembahasan utama di video ini ya kan. Sedikit info aja, jadi basically rumah gua ini bakal direnovasi ya kan, dan sebenarnya lantai 2-nya doang ya bakal direnovasi, lantai atas gitu kan, dimana kamar gua itu di lantai 2 gitu kan. Jadi gua sekarang itu ngungsi ya kan di ini, sebenarnya ruang tamu tadinya. Ya kecuali ya ini sih belakang yang ini nih, poster-poster ini sih gue tempel aja gitu kan. Sebelumnya nggak ada, bukan berarti ruang tamu gue ada gambar gini, enggak. Karena gue di ruang tamu ya kan, jadi sebenarnya suara gue kedengeran ke satu rumah, maksudnya bisa kedengeran mana-mana gitu. Jadi makanya itu nih suara gue pelanin ya kan, tidak se heboh biasanya gitu kan. Jadi ya itu aja sih teman-teman ya kan, sedikit info aja, nggak penting sebenarnya, tapi ya oke, langsung ke topik yang mau gue bahas di video nih. Basically sebenarnya sih nyantai-nyantai aja sih teman-teman ya kan, nyantai, look at me ya kan, I'm so relax. Nyantai-nyantai aja ngobrolin suatu hal yang gue kepikiran gitu. Jadi kan seperti yang kalian tahu sekarang itu kan Attack on Titan sedang tayang ya kan, dan gue bikin video reactionnya ya, sekalian semua tahu. Iya tenang aja, gue tetap masih bikin reaction ya. Nah ini sih gue usahain ya. Gue nggak janji gue bakal nge-react ke semua episode, tapi ya gue usahain ya kan. Mungkin reactionnya bakal lebih santai gitu ya. Tapi ya kembali lagi, Attack on Titan kan sekarang sedang tayang ya kan teman-teman, dari Desember 2020 sampai sekarang masih tayang. Dan nggak tahu ya, nih sampai sekarang ya teman-teman, ini sedikit info aja, dari Januari sampai sekarang untuk anime gue cuma nonton Attack on Titan. Ini yang mau gue bahas. Ada yang sama nggak buat kalian semua yang nonton video ini? Apakah, nah ini pertanyaannya, apakah kalian cuma nonton Attack on Titan atau anime lain ada yang kalian nonton? Karena gue kayak nggak bisa gitu nonton anime lain gitu ya, karena saking yang ada di otak gue tuh Attack on Titan gitu. Ya ada sih beberapa anime yang gue cek gitu kan, cuman nggak ada yang sampai kayak gue ikutin gitu loh. Apalagi anime-anime yang sedang tayang di musim ini. Biasanya ada anime yang gue binge aja gitu, maksudnya binge kan yang gue tonton sekaligus gitu kan, dan itu pasti anime yang sudah selesai gitu kan. Tapi anime yang sedang tayang di musim ini gitu ya, yang sedang ongoing lah gitu, itu nggak ada yang gue tonton men. Ini ada yang sama nggak? Nah ini yang gue mau bahas. Dan seperti yang kalian tahu ya kan, anime-anime yang tayang di musim winter 2021 ini itu bagus-bagus men ya kan. Bagus-bagus itu benar-benar bagus banget, level bagus banget, bukan sekedar bagus biasa, bagus banget ya kan. Tapi sepi, maksudnya kayak gue nyari di internet gitu, nyari di YouTube, di sosial media segala macam, jarang banget yang bahas anime-anime lain yang tayang juga di musim ini. Semua Attack on Titan, setiap episode dibahas. Bahkan pembahasan setiap episode yang Attack on Titan itu lebih rame dibanding pembahasan satu anime yang sedang tayang di musim ini. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak what? Itu menarik banget sih menurut gue ya, kayak ternyata nggak cuman gue gitu kan. Dan itu dia, makanya teman-teman di video ini gue pengen sedikit membahas sih anime-anime lain itu yang sedang tayang di musim ini, karena ada beberapa anime yang udah gue cek gitu, makanya gue pengen sekalian bahas aja gitu anime-anime yang men bagus banget, cuman sepi men. Mungkin ya itu gara-gara mereka tayang barengan sama Attack on Titan gitu. Jadi ya sebenarnya gue cuman nulis poin-poinnya doang ya kan, nggak kelihatan ya. Oke, itu dia ya kan, poin-poin anime-anime yang ya gue sudah cek dan gue pengen nonton gitu kan, cuman sampai sekarang belum nonton. Jadi gue cuman asal ngomong aja karena gue cuman nulis poin-poinnya doang. Dan sebenarnya gue juga pernah bikin video ya kan, dimana gue membahas anime-anime yang bakal tayang di musim ini gitu kan. Kalian bisa cek aja video gue yang itu ya kan. Ini dia videonya, gambarnya ya kan, dan linknya gue bakal taruh di bawah ya kan. Cek aja, itu lebih lengkap semua anime yang tayang di musim ini gue bahas, gue lihat gitu kan. Jadi gue cek, maksudnya pertama gue pengen pastinya mention anime-anime yang belum gue tonton sama sekali, belum gue cek ya kan, tapi pasti gue tonton. Yang pertama itu pasti Promised Neverland ya kan teman-teman. Gue sempat bilang juga bahwa ini anime yang gue suka season satunya, dan gue penasaran banget season keduanya sampai sekarang ya teman-teman. Ini menarik banget. Gue pas ngecek gitu kan, gue pikir bakal rame, The Promised Neverland ini bakal rame. Sepi men, what the hell, sepi banget. Coba kalian ada yang YouTube kalian atau sosial media kalian ada yang muncul nggak Promised Neverland? Gue sih nggak ada. Adanya Attack on Titan, dimana susah banget untuk menghindari itu karena spoiler isinya ya kan. Tapi ya
sepi banget men. Menarik ya teman-teman, untuk Promised Neverland pas gue cek di My Animalist ya kan, seperti biasa ratingnya itu 7 kalau nggak salah, jadi nggak nyampe 8. Gue lupa 7 berapa, 78 atau 79 gitu, tapi iya nggak nyampe 8, dimana itu cukup mengejutkan sih ya menurut gue pikir Promised Neverland tuh minimal 8 gitu, gue pikir minimal 8, tapi ternyata ratingnya 7. Itu apa yang terjadi men, karena gue sempet bilang this is the best shonen yang sekarang gitu ya, berdasarkan season satunya gue suka banget gitu kan, dan sekarang ada lanjutannya, gue bilang kayak oh ini bakal the best shonen sekarang gitu, tapi ternyata prediksi gue salah. Ternyata season kedua ratingnya 7, maksudnya gue pikir 8 gitu, jadi kayak is it bad? Mungkin ada yang udah ngecek gitu kan, itu aja sih pertanyaan gue. Langsung aja ke anime yang selanjutnya yang gue pengen ngecek, Horimiya ya kan. Horimiya nih teman-teman, Horimiya banyak yang merekomendasikan, terutama orang-orang pembaca manga ya kan, karena pas gue cek mangganya Horimiya itu ternyata manga yang cukup, dan bukan cukup lagi, sangat terkenal gitu kan. Jadi gue direkomendasiin sama teman gue yang baca manga segala macam. Jadi ya Horimiya gue pengen banget ngecek, sampai sekarang belum Horimiya. Terus selanjutnya ada ReZero season kedua part 2. Iya gue nggak bikin reaction ya, rada males gitu, dan gue berencana untuk nge-binge untuk ReZero season kedua part 2 ini. Jadi emang pasti gue nunggu juga sih, pasti gue nunggu sampai selesai juga. Untuk ReZero sih gue cukup menemukan sih beberapa video YouTube dan di sosial media cukup rame langsung gue ReZero gitu kan, tapi ya nggak serame Attack on Titan sih ya ReZero. Oke, abis ReZero selanjutnya ini juga sepi banget, walaupun sih ini juga bukan tipe anime yang bakal dibahas setiap episodenya, tapi ya itu adalah anime Beastars ya kan. Gue sering ngomongnya Beastar di video gue yang sebelum-sebelumnya, itu gue ngomongnya Beastar, sebenarnya ada S-nya ya, Beastars. I'm learning. Ya Beastars, buat kalian yang nggak tahu, gue suka Beastars season 1. Gue udah bilang gue pengen bikin video membahas Beastars, sampai sekarang belum, tunggu aja, nggak tahu kapan. Tapi ya Beastars pastinya gue bakal nonton. Kalau untuk Beastars sih gue bisa antar sih season keduanya ya, Beastars season kedua itu dia. Beastars season kedua bisa antar sih, gue memang berencana masih antar karena juga lebih enak nge-binge juga gitu kan, dan gue nunggu keluar di Netflix ya kan, karena Beastars itu tayang di Netflix gitu kan, dan ya mudah-mudahan sih season keduanya bakal keluar di Netflix yang Indonesia ya pastinya. Jadi sampai nyantai banget sampai gini. Nunggu di Netflix aja sih, nunggu keluar di Netflix, gue tinggal nonton season keduanya, gue nggak begitu buru-buru banget. Oke, selanjutnya itu gue pengen ngecek, gue nyebut namanya dulu salah ya, yaitu Skate, tulisannya ini SK, terus ini tuh bukan Infinity tapi 8 dimiringin ya. I don't know man, I don't actually don't know, tapi ya tuh ternyata Skate, anime tentang skateboard, menarik aja, gue pengen ngecek pastinya. Nah sekarang gue pengen ngomongin anime yang sudah sempat gue cek ya kan, paling nggak beberapa episode, ada yang cuma episode 1 doang, ada yang beberapa episode, dan di sini gue cuma pengen ngomongin apa ya, sedikit first impression aja sih, first impression gue gitu kan. Yang pertama itu, nah ini sih anime slime, apa namanya, Tensei ya pokoknya yang ini ya kan, anime slime, penyebutnya anime slime aja karena judulnya panjang ya kan. Ini kan yang season keduanya ya kan, dan gue sempat bilang bahwa gue penasaran banget, gue suka season satunya pada saat tayang, seingat gue suka gitu kan. Tapi setelah gue nonton episode satunya ya teman-teman, gue baru nonton satu episode, nggak tahu ya. Nah ini setelah gue nonton episode satunya, gue rada mager sih ya untuk lanjutin. Rada boring sih, nggak tahu kenapa, rada kurang aja gitu. Gue pas nonton kayaknya gue nggak tertarik untuk lanjutin gitu ya. Jadi ya nggak tahu nih untuk slime nih, kalau bagus banget ya let me know aja. Kalau pada akhirnya cuma another isekai anime, ya udah gue kayaknya nggak bakal lanjutin. Dan ya selanjutnya itu, kenapa gue tulis ini ya, gue nulis Rido Filler. Oke, nggak usah ya. Buat kalian yang penasaran kenapa gue nggak pengen bahas, ya gue udah pernah bahas pastinya di video gue yang sebelumnya. Ini dia video dimana gue bahas Rido Filler, kalian cek aja itu dimana gue bahas anime ini. Next aja ya, intinya next aja. Nah ini menarik nih. Selanjutnya gue udah sempat, bukan ngecek lagi, gue udah sampai episode 3 ya, 3 apa 4 gue lupa, yaitu adalah anime Mushoku Tensei. Itu dia, gue lupa nama judul lebih lengkapnya apa, tapi ya ini damn man. Tadinya ya teman-teman, buat kalian nonton video gue yang itu ya kan, anime winter mana yang menarik, video gue yang mana menarik, gue sempat malas ya kan, karena setelah gue lihat ya udah anime isekai biasa, another anime isekai gitu kan. Setelah gue ngecek ya kan, bahkan dari episode satunya Eyo aja sih, itu dia sih, menarik banget ya. Buat kalian yang belum nonton, ini termasuk, I cannot believe I saying this, but ini adalah anime isekai yang rekomend sih. What? Seriusan, gue baru merekomendasikan anime isekai.
2020 ngerubah gue jadi apa, men? Kenapa gue rekomendasiin? Karena ternyata bagus, men. Pertama, lu bisa lihat kualitas animasi dan secara visual itu merupakan animasi yang berkualitas. Ya pokoknya itu yang bagus gitu kan. Kalian bisa lihat bahwa ini bagus secara visual, tapi terlebih lagi pada ceritanya yang pertama unik. Walaupun sih gak unik-unik banget ya, gue pernah nemuin anime isekai yang mirip konsepnya. Jadi kan Mushoku Tensei itu kan menceritakan tentang seperti biasa ya kan, seseorang yang mati masuk ke dunia isekai gitu kan. Tapi bedanya dia itu masuk dia benar-benar direinkarnasi, benar-benar direinkarnasi gitu. Dalam artian diulang 2 kali gitu ya. Dalam artian benar-benar dimulai kehidupannya dari bayi gitu. Biasanya kan anime isekai masuk ke dunia lain dan bajunya sama, orangnya sama, umurnya sama gitu kan, benar-benar sama. Tapi ini dia mulai dari bayi dengan consciousness yang dia sebelumnya gitu. Jadi dia punya pikiran yang dari kehidupan sebelumnya gitu, tapi dimulai dari bayi. Tapi yang bikin bagus adalah bagaimana anime ini menyampaikan cerita yang cukup dalam untuk level anime isekai gitu ya, bahwa seperti gue bilang tadi, dia mulai dari bayi dan dimulai dari dia masih kecil segala macam, dan kita benar-benar dikasih lihat apapun yang berada dalam pikiran dia, bagaimana dia mempelajari banyak hal, ngelihat dunia seperti apa, dia belajar sihir segala macam, dan juga bagaimana anime ini memperdalam karakternya tersebut yang dihubungkan dari kehidupan dia di sebelumnya. Biasanya kan anime isekai kehidupan sebelumnya fuck it, right? Forget it, masuk dunia lain dah, fokus dunia itu, kita nggak tahu apa-apa dia di kehidupan aslinya, maksudnya tidak diperdalam gitu, kita hanya tahu dia seorang apa, habis itu udah gitu kan. Tapi di anime ini benar-benar diperdalam, men. Jadi gue kayak wow, it felt great, bagus gitu loh, maksud gue penulisannya bagus, dan artinya penulisan karakter ya, ceritanya cukup dalam untuk anime isekai gitu, dan benar-benar dilihat dari sudut pandang yang beginner banget, dari nggak tahu apa-apa, dari masih kecil, dan juga hal-hal yang dia pelajari itu benar hal-hal simple, kayak bagaimana mengendalikan sihirnya, benar-benar dia baca buku, terus setiap orang yang dia temuin, setiap teman yang dia temuin itu benar-benar dalam gitu, terus juga kayak hubungan dia sama orang tuanya. Jadi kayak man, it's a well written, itu sih gue bisa bilang gitu sih, well written an isekai anime. Mungkin itu ya, ngomong apa sih gua, ya itu sih rekomen sih. Sejauh ini bagus ya, gue udah sampai episode 4 dan gue masih penasaran lanjutannya gimana. Terus selanjutnya yang terakhir sih sebenarnya ya baru dikit banget sih anime yang gue cek, tadi gue bilang ya, masih fokus Attack on Titan. Ini juga paling menarik les ya kan, the most interested one, apa coba itu, the most interesting one, Wonder Egg Priority. Ini dia teman-teman, Wonder Egg Priority. Gue tadinya mau bikin satu video membahas Wonder Egg Priority first impression gue, cuman kayaknya rada too much effort ya, jadi mending bahas kalian di video ini itu kan, dimana gue bahas anime lain aja gitu kan, jadi biar sekaligus, maksud gue itu. Iya, Wonder Egg Priority, man. Ini paling menarik sih, jujur aja, ini paling menarik dari semua anime tadi yang gue sebutin, kecuali yang belum gue cek. Paling mengejutkan sih bisa dibilang ya, paling mengejutkan dari satu season ini. Gue juga first impression gue kayak oke, pastinya ya kan, visualnya bagus banget. Pas gue pertama kali ngecek, oh hello, this is a good anime, ini anime berkualitas, visualnya bagus, animasinya bagus. Kita semua pasti bisa setuju itu. Tapi kan bagaimana dengan ceritanya? Nah, itu dia ya kan. Dan jujur ceritanya apa ya, kayak gue udah nonton sampai episode 3 ya kan, sekarang mungkin udah sampai episode 5 kalau nggak salah, tapi ya gue baru nonton episode 3 sampai episode 3. Susah juga dijelasin ya, kayak ceritanya tuh belum jelas, men. Ya kan, padahal udah oke, 3 episode sih udah lumayan jelas, cuman kayak arahnya mau kemana, maksudnya apa, meaningnya apa, segala macam belum begitu jelas. Apalagi buat kalian yang cuma nonton episode 1, itu belum ngejelasin apa-apa. Episode 1 belum ngejelasin apa-apa, lo harus nonton episode 2, 3 udah mulai jelas. Tapi walaupun ceritanya yang gak jelas ya, itu bikin gue penasaran, men, bikin gue penasaran untuk melanjutin gitu loh. Gue jujur nggak begitu bisa jelasin ya kenapa bisa begitu, tapi ya itu yang gue rasakan. Gue kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Lu kalau nonton anime dan lu kayak ini ceritanya nggak jelas gitu kan, kayak lu pasti malas kan. Tapi untuk ini ceritanya nggak jelas, tapi lu bisa tahu bahwa ini tuh belum jelas, bukan gak jelas, bikin lu penasaran bahwa oke, ini pasti nanti bakal dijelasin gitu, ini pasti bakal memiliki meaning. Itu tuh yang gue rasain. Gue kayak merasa bahwa ini bakal memiliki meaning, makna sih bisa dibilang, makna yang cukup dalam nih gitu ya. Itu aja sih menurut gue, men. Kayak ini animenya tentang kayak mimpi, tentang pertemanan, tentang kayak, terus juga ada hubungannya dengan suicide gitu ya. Jadi kayak lumayan dalam, men. Iya walaupun agak nggak jelas apa yang kita tonton. Pas kita nonton tuh kayak ini apaan sih, what the hell is happening gitu kan, tapi kayak lu penasaran gitu loh. Itu sih Wonder Egg Priority yang
yang gue rasakan pas nonton. Dan juga masalahnya ini merupakan anime apa ya, bisa dibilang original work, apa sih bahasanya, original gitu lah, anime yang original. Maksudnya apa, tidak diadaptasi dari manga atau light novel, dari novel atau apapun, enggak, ini benar-benar original work gitu, anime yang dibikin secara original, memang dibikin untuk apa, animenya hanya untuk anime, maksud gue itu ya. Makanya gue nggak bisa tahu, ini dia makanya maksud gue tuh, gue nggak bisa tahu ini bakal bagus atau enggak karena nggak ada referensi lain, nggak ada manganya atau novelnya gitu kan. Jadi ya we have to find out together, asiknya kan, kita bakal cari tahu nanti nih, nonton dulu gitu kan. Tapi ya itu aja teman-teman ya kan, untuk video kali ini ya, untuk beberapa sebulan, bahkan mungkin sebulan 2 bulan ke depan ngomongnya gue bakal nyantai seperti ini, tidak ya kan. Ya itu aja teman-teman, sedikit membahas santai anime lain yang tayang di musim ini selain Attack on Titan, tapi nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ngecek karena Attack on Titan sepi. Anime-anime barusan yang gue sebutin tuh anime-anime bagus semua ya kan, kalian yang buat yang tahu ya tahu ya kan, bagus semua, tapi sepi men. Jadi kayak itu kaget aja sih menurut gua, kenapa mereka memutuskan untuk tayang bareng Attack on Titan. Itu kayak kesalahan sih, atau mungkin sengaja atau enggak. Tapi coba mereka tayang satu musim setelah ini, setelah Attack on Titan, rame pasti semua anime ini, Promised Neverland, ReZero, Beastars, karena bareng Attack on Titan jadi what is that? gak ada yang tahu, nggak ada yang bahas men. Dan gue juga sempat ngeliat meme, ini dia gambarnya ya kan, meme ini nih. Oh ya, itu dia alasan kenapa gue bikin video ini, karena gue pas ngeliat Twitter, gue ngeliat meme ini gitu ya. Jadi kayak ini menarik nih untuk dibahas, gue setuju juga gitu kan. Jadi ya udah itu aja sih teman-teman. Gue gak tahu nih berapa lama videonya, lumayan lama ya, tapi ya itu aja ya kan. Terima kasih buat udah nonton. Komen aja pendapat kalian bagaimana, sharing tentang yang gue bahas di video ini. Dan ya terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share juga ke teman-teman kalian boleh, dan subscribe pastinya ke channel ini, itu yang paling penting ya. See you in the next video. Thank you for watching. Bye.